Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Sir. Untuk semester 2 ini ternyata kita belum bisa tatap muka. Berarti kita masih daring ya, masih seperti biasa. Mudah-mudahan nanti di awal Februari corona ini cepat berlalu supaya kita bisa tatap muka. Apalagi kalian kelas 11 nanti kan ada ujian apa kan? AKM kan untuk kelas 11 kan? Iya, Sir. Ya udah, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Oke anak-anak Bapak sekalian, pada semester 2 ini ya, semester genap untuk kelas 11, kita memulai pembelajaran ini dengan judul limit fungsi aljabar. Sebelum itu, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kan anak Bapak sekalian, limit fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian limit fungsi aljabar. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar. Oke, yang pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan pengertian limit? Ini dia, pengertian limit. Limit fungsi aljabar itu adalah salah satu konsep dasar yang ada di dalam kalkulus dan analisis mengenai kelakuan sebuah fungsi yang mendekati titik masukan tertentu. Makanya dalam bentuk limit itu nanti ada seperti ini, Diana. Ada misalnya soalnya itu limit X misalnya menuju 2, misalnya di sini adalah 2X ditambah dengan 6. Artinya ini X-nya mendekati 2. Bentuk soalnya itu seperti itu dia. Bapak kira kalian sudah melihat psikologi yang sudah Bapak upload kan? Sebagian sudah ada yang mengerjakan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, secara umum ada 3 metode dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode pemfaktoran, dan yang ketiga adalah metode perkalian dengan akar sekawan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, dalam limit itu tidak boleh terjadi hasilnya seperti ini, misalnya 0/0, atau tak hingga dibagi dengan tak hingga, atau misalnya tak hingga dikurang tak hingga, maka ini kan, dan sebagainya. Maka ini adalah bilangan tak tentu gitu. Jadi kalau misalnya dalam limit, ketika kita masukkan dengan metode yang pertama, substitusi langsung, hasilnya adalah 0/0, maka nanti kita bisa gunakan dengan cara yang kedua, pemfaktoran. Gitu. Supaya dia tidak terjadi 0/0. Baik, kita akan bahas ya. Yang pertama adalah metode substitusi. Jadi metode substitusi ini adalah, dia secara umum gini dia, secara umum ketika disubstitusikan nilai X sama dengan sekian, ke dalam fungsi aljabarnya dan hasilnya tidak terjadi 0/0, maka itu hasilnya Diana. Secara umum seperti itu. Contohnya gini, ini dia. Ini kalau kita masukkan langsung, hasilnya berapa? 6, Sir. 6. Maka ini adalah hasil limit gitu. Kenapa ini hasil limit? Karena dia tidak terjadi 0/0 hasilnya. Itu namanya substitusi langsung. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, good. Contoh kedua, ini kalau kita substitusikan langsung, X sama dengan 3 ke dalam fungsi ini, hasilnya berapa? 0/6, Sir. 0/6. Hasilnya berapa kalau 0/6? 0, Sir. 0, oke, good. Inilah hasilnya. Berarti boleh seperti ini kalau limit. Kalau seandainya ini kita faktorkan yang di atas itu kita faktorkan ini 9 ini kan sama aja dengan 3 kuadrat. Berarti pemfaktoran itu kalau bentuknya adalah A ditambah dengan B, lalu A dikurang dengan B, ini kan sama saja dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Benar nggak? Benar, Pak. Oke, kita buat di atas berarti kan X ditambah 3, berarti kan X dikurang 3 dibagi dengan
X ditambah 3. Lalu X tambah 3-nya kan habis. Kita masukkan X sama dengan 3, kan hasilnya tetap 0 juga. Maka ini termasuk hasil limit. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, ini untuk cara 1, metode substitusi. Selanjutnya yang kedua adalah metode pemfaktoran. Pertanyaannya gini, kenapa dilakukan dengan metode pemfaktoran? Karena ketika kita substitusikan langsung nilai X-nya tadi sama dengan sekian ke dalam fungsi aljabarnya, itu bentuknya adalah tak tentu. Jadi bentuk tak tentu ini seperti ini. Tadi Bapak udah bilang, nah seperti ini dia. Ini bentuk tak tentu dia. Oke. Maka kita faktorkan supaya dia tidak terjadi seperti ini. Ya. Kita faktorkan, nanti ketika kita faktorkan, yang atas sama yang bawah, jadi pembilang dengan penyebut ada yang mati tuh. Ada yang habis dibagi. Maka ketika sudah habis dibagi, kita substitusikan langsung nilai X-nya sama dengan sekian, maka tidak terjadi seperti ini. Ini contohnya, nak. Ini kita tes dulu ya, kita uji dulu. Kalau X-nya sama dengan 0, kira-kira hasilnya 0 per 0 nggak? Iya, Sir. Oke, maka ini tidak bisa. Karena kalau misalnya ini bisa terjadi, bisa jadi nanti hasil limit kebanyakan 0 per 0 nanti. Maka dari sini kita olah, kita faktorkan. Jadi kita faktorkan, kita buat gimana nih? Faktoran berarti limit X menuju 0, karena ini X, ini X, ini X, kita boleh gini. X dalam kurung, X kuadrat, dikurang 2X ditambah 1, dibagi dengan X dalam kurung, X ditambah 3. Boleh nggak pemfaktorannya seperti ini? Boleh, Sir. Oke, ada yang hilang nggak? Ada yang habis dibagi nggak? X, Sir. Oke, good. Setelah ini, baru kita masukkan X yang sama dengan 0. Berarti kalau X yang sama dengan 0, jawabannya berapa? Sepertiga, Sir. Oke, good. Sepertiga. Maka inilah hasil limitnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Sir. Jadi kenapa dia difaktorkan? Karena ketika dia disubstitusikan langsung, hasilnya itu seperti ini dia. 0 per 0, tak inggah, maka dia harus difaktorkan supaya tidak terjadi bentuk tak tentu. Bisa dipahami kan? Bisa kalian bedakan antara substitusi langsung dengan metode pemfaktoran? Bisa dibedakan kan, Nak? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Selanjutnya contoh yang kedua. Oke, seperti ini. Kalau kita masukkan X yang sama dengan 3, kira-kira 0 per 0 nggak? Kita cek. Ini berarti 9 dikurang 9 ya. Yang di bawah 9 dikurang 15 ditambah 6. Berarti sama dengan 0 per 0 kan? Betul? Betul, Sir. Oke, good. Maka tidak bisa dia. Berarti kita faktorkan. Berarti limit X menuju 3, yang di atas kita bisa keluarkan X-nya menjadi X dikurang 3. Gini ya. Dibagi dengan, yang di bawah pemfaktorannya berapa? X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan 6. X kurang 3, X kurang 2. X kurang 3, terus? X kurang 2 ya? Kurang 2. Iya. Oke, sampai di sini ada nggak yang hilang? Yang habis dibagi? X kurang 3. Oke. 3, Sir. Oke, setelah itu baru kita masukkan. Berarti X-nya sama dengan ini. Berarti 3 dibagi dengan, berarti 3 dikurang 2, berarti 1. Jam sama dengan 3. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Nggak ada, Sir. Gampang ya? Yes, Sir. Nanti ada cara cepatnya, tapi Bapak belum ajarkan sekarang ya. Oke, next. Sekarang metode yang ketiga, yaitu metode perkalian dengan akar sekawan. Jadi metode perkalian dengan akar sekawan ini nanti bentuknya adalah bentuk akar dia, Nak. Dulu waktu di kelas 10 sudah diajarkan kan? Sudah diajarkan bagaimana merasionalkan bentuk akar. Bentuk akar itu kan bentuknya irasional. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke, good. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita masukkan X-nya sama dengan 9, kira-kira jawabannya 0 per 0 nggak? Iya, Sir. 0 per 0 kan? Berarti kalau 0 per 0, dia bukan termasuk
hasil limit. Maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti akar sekawannya berapa? Masih ingat waktu kelas 10? Kali akar 3 ditambah akar X Akar X ditambah 3 dibagi dengan akar X ditambah dengan 3. Gitu kan? Iya, Sir. Oke, kita masih ingat konsep seperti ini. A ditambah B, lalu A dikurang dengan B, ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, berarti kita tulis ini limit X menuju 9. Oke, next. Yang ini jadinya berapa, nak? Tetap aja lah ya, gini. X kurang 9 dikali akar X ditambah 3, gitu kan, nak? Dibagi dengan, iya. ya dibagi X Oke, ini jadinya berapa? Ini dikuadratkan, kan ini dia. Dikuadratkan jadi berapa? X Sir. X. Lalu ini 3 dikuadratkan jadi berapa? Dikurang 9 Sir. Oke, ada yang habis kan? Ada Sir. Oke, Yes. ini habis. X kurang 9, Sir. Oke, jadi jawabannya berapa, nak? 6. Berapa? 6, Sir. Oke. 6. Karena kan ini kan, masukkan X-nya sama dengan 9, akar 9 kan 3 kan? Ditambah dengan 3 jawabannya 6. Oke, good. Gampang kan? Untuk limit. Oke, ada lagi nggak contoh soalnya? Oke, ini yang ke-6. Contoh yang ke-6. Kita masukkan dulu, kita coba uji dulu. X sama dengan 4, kira-kira jawabannya 0 per 0 nggak? Iya, Sir, 0 per 0. Oke, good. Berarti kita kalikan dengan akar sekawannya. Berapa akar sekawannya, nak? Berarti X kuadrat dikurang 16, 1 dikurang, ini X dikurang 3 kali. Akar sekawannya berapa? Yang dia ada akarnya. Akar X tambah 1 ditambah akar X kurang 3 dibagi 1 ditambah. X kurang 3. Ingat, nak, terkadang ada siswa yang di sininya berubah jadi tambah dia. Tidak, yang berubah itu adalah di sini dia. Di sini dia. Bisa dipahami kan? Yang di dalam akar jangan berubah, nanti berubah pula jadi tambah dia. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, good. Sekarang ini berarti yang di atas ini jadinya kalau ini kan sama saja dengan apa namanya 4 kuadrat ya. 4 kuadrat 16 kan? Iya, Sir. Jadi X kurang 4, X tambah 4, lalu dikali dengan 1 ditambah akar X kurang 3. Oke, dibagi dengan, ini masih limit X menuju 4. Yang di bawah, ini dikuadratkan jadi berapa, nak? 1 dikurang. Yang ini dikuadratkan jadi berapa? dalam kurung X dikurang. Oke, X dikurang 3. Oke, selanjutnya limit X menuju 4. Kira-kira yang ini jadi berapa ini? Jadi berapa, nak? X kurang 4, Sir. X, kok X kurang 4? Min X kurang 4, Sir. Kurang X Sir. 4 dikurang dengan X ya. Iya, Sir. Ini negatif, 3 dikali negatif kan jadinya ini positif. Lalu ini X-nya dikali negatif kan jadi negatif. Yang ini, kita kan bisa keluarkan ini. Berarti yang inilah, Bapak keluarkan jadinya supaya hilang nih. Negatif dalam kurung, kalau ini negatifnya dikeluarkan jadinya berapa? 4 dikurang X. Ya enggak? Ini X tambah 4, lalu ini 1 ditambah akar X kurang 3, dibagi dengan ini, 4 dikurang X. Ada pertanyaan sampai di sini, nah? Ini udah paham kan? Ini ketika negatifnya dikeluarkan kan ini dia. Betul nggak? Betul, Sir. Oke, maka ini kita habiskan. Oke, kita substitusikan. X-nya sama dengan 4. Berarti ini 4 ditambah 4 berapa? 8, Sir. 8. Berarti minus 8 ya, karena kan ada negatif kan? Ini ada negatifnya ini. Ya. Iya, Sir. Oke, ini masukkan. Jadi berapa ini? 1 ditambah akar 4 dikurang 3. Berarti 2 ya? Iya, Sir. Oke, jadi sama dengan
negatif 16. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya, Nak? Nggak ada, Sir. Oke, good. Masih ada waktu ya, oke. Ini pertanyaan soal ya. Oke, kalau seperti ini jawabannya berapa? 0, Sir. Nah, berarti dengan cara apa, Nak? Substitusi, Sir. Substitusi langsung kan? Masukkan aja. Berarti kan Iya, ini 9 dikurang dengan 3 dikurang dengan 6 dibagi dengan 9 dikurang dengan 3 dikurang dengan 20. Sama dengan yang di atas adalah 0 ya. 0 dibagi dengan negatif 14 sama dengan 0. Oke, berarti pakai substitusi langsung ya. Yang lain ada pertanyaan, Nak? Enggak, Sir. Oke, good. Selanjutnya yang ini. Pakai cara apa, Nak? Pemfaktoran, Sir. Oke, pemaktoran. Karena kalau disubstitusikan langsung, itu jawabannya 0/0 kan? Iya, Sir. Oke, good. Berarti kita faktorkan yang di atas. Berarti yang di atas itu X ditambah 4, 7, Sir. X kurang 4. Gitu kan? Ya, Sir. Dibagi. Yang di bawah pemfaktorannya berapa, Nak? X dikurang 4, X ditambah X kurang 4, X ditambah 3. Ada yang hilang? kurang 4. Ya, habis dibagi. Oke, good. Berarti masukkan X sama dengan 4. Ganti X sama dengan 4. Jadi jawabannya 8/7, Sir. 7, Sir. ada jawabannya. Oke, good. Paham yang lain, Nak? Paham, Sir. Oke, lanjut ya. Oke, nih, pakai cara apa, Nak? Uji dulu dengan substitusi langsung. Kira-kira jawabannya 0/0 nggak? 0/0, Sir. Oke, berarti kita pakai pemfaktoran. Oke, berapa pemfaktorannya? X kurang 2, ya. X tambah 1, betul nggak? Iya, Sir. Oke, yang bawah. X tambah 3, ini negatif 6, berarti X kurang 2. Ya, Nak? Ya, Sir. Kalau difaktorkan pasti ada yang mati nih, ada yang habis dibagi. Udah pasti dia. Oke, good. Masukkan X-nya sama dengan 2. Berarti berapa? 3/5. 5. Ada nggak jawabannya 3/5? Ada, C, Sir. Oke. Mudah ya? Oke, next. Nah, seperti ini. Konsepnya masih sama loh. Sebenarnya dari sini aja dia. Ini, Nak, kalau ini dikalikan sama ini, kira-kira hasilnya ini enggak? Iya, Sir. Iya kan? Berarti Iya, Sir. yang ini bisa kita rubah. Limit X menuju 0, 2 pangkat X dikurang 1 per X. Ini bisa tulis gini juga. Sifat limit boleh seperti ini. Berarti ini sama aja dengan 7 pangkat X kurang 1 per X. Ya udah, yang ini sama dengan apa? A. Yang ini sama dengan apa? B. Oke, jawabannya A, B. Udah selesai. Betul nggak? Maka D dia. Betul, Sir. Karena kalau dia dikali-kalikan kan, yang ini X dikali X, ini kan X kuadrat. Lalu yang ini dikalikan dengan ini kan hasilnya ini. Iya, Nak? Iya, Sir. Oke. Karena kan ini 2 pangkat X dikali 7 pangkat X kan seperti ini boleh dibuat dia. 2 pangkat X dikali 7 pangkat X, ini kan bisa kita tulis dalam kurung 2 dikali 7 pangkat X. Kan gitu dia. Maka ini sama aja dengan 14 pangkat X. Oke, itu dia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Oke. Soal nomor 5, pakai cara apa? Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, kira-kira 0/0 nggak? Iya, Sir. Oke, good. Jadi kita bisa selesaikan pakai cara? Kalian dengan akar sekawan. Oke, kita kalikan akar sekawan. Berarti 1 yang atas ya, ditambah akar X, dibagi 1 ditambah akar X. Oke, yang atas berarti limit X menuju 1. Berarti yang atas 1 dikuadratkan 1 ya? Ya kan, Nak? Ini akar X dikuadratkan
Kan gini nih, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A kurang B. Berarti akar X dikuadratkan berapa? X. X, Sir. Oke, good. Oke, yang ini berarti kita bisa pecah nih. Ini sama aja dengan 1 kuadrat kan? Berarti 1 kurang X. Oke, selanjutnya dikali 1 ditambah dengan X, kan gitu kan? Lalu dikali 1 ditambah dengan akar X. Oke, ada yang hilang kan? Nah? Ada yang habis dibagi? Nih ya. 1. Oke, masukkan X-nya sama dengan 1. Berarti 1 per ini 2. Yang ini 2. 4. Oke. Ini kan? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Oke, ini pakai apa, Nak? Kalau masukkan X sama dengan 0, kira-kira hasilnya 0 per 0 nggak? Iya, Sir. Iya, Oke, Sir. gini aja supaya mudah, kita sama-sama kalikan dengan ini. Akar X kalikan akar X. Ini kan supaya mudah. Kira-kira ini X kali akar X jadinya berapa nih? Berapa jadinya, Nak? X kali akar X. X akar R akar X ditambah akar X kali akar X. X. Oke, X. Dibagi akar X kali akar X. X. Oke, yang ini kan bisa kita buat gini. Limit X menuju 0, X dalam kurung akar X tambah 1 dibagi dengan X. Betul nggak? Betul, Sir. Oke, ini habis. Masukkan X-nya sama dengan 0. Berapa jawabannya? 2, Sir. X-nya sama dengan 0. Betul, Sir. 1. Kan akar 0 kan 0. Ditambah 1, kan 1 jawabannya. Next, kita lanjut. Nomor 7. Kalau masukkan X-nya sama dengan 0, 0 per 0 enggak? 30, Sir. Iya. Ini hasilnya apa? Udah ada yang jawab tuh tadi. 30, Sir. Min 30. Oke, kita cek. Berarti ini kita kalikan dengan 3 ditambah akar 9 ditambah X dibagi 3 ditambah akar 9 ditambah dengan X. Berarti limit X menuju 0, yang di atas berarti 5X dalam kurung 3 ditambah akar 9 ditambah dengan X, yang di bawah dibagi dengan 3 dikuadratkan 9 kan? 9, Sir. Oke, ini 9 ditambah dengan X. Akarnya hilang kan, Nak? Iya, Sir. Oke, yang ini habis. Ini kan jadinya kan ini min X. Lalu min X ini kan habis sama yang ini. Betul nggak? Iya, Nak? Habis Betul, kan? Sir. Oke, berarti menjadi min 5 dalam kurung 3 ditambah 3. Ya, karena kan X-nya sama dengan 0. Berarti akar 9 itu kan 3. 3 tambah 3 adalah 6. 6 dikali min 5 berarti minus 30. Oke, good. Oke, Bapak kira sampai di sini aja lah ya. Sudah lewat 30 menit. Oke, sekian dan terima kasih. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.